Tugas kami adalah tetap percaya, percaya dan percaya bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli, apapun yang menjadi pergumulan masalah hidup kami, itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kami masih punya Tuhan. Tugas kami adalah percaya bahwa Tuhan terus berkarya sampai hari ini. Tugas kami adalah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan tugas kami adalah percaya bahwa kami akan melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagian kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Tuhan, apapun intimidasi yang dipanahkan, yang dilemparkan kepada kami tetap mau berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan kemenangan ada dalam kehidupan kami. Selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami berpegang penuh kepada Tuhan, kami tahu Tuhan bukanlah Tuhan yang mengecewakan. Tuhan adalah Tuhan yang menjamin keselamatan kami, menjamin hari depan kami, dan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi orang-orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya bagian kami percaya, percaya dan percaya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Hari ini kami ada di bulan yang baru. Terima kasih buat Agustus ya Bapak. Terima kasih. Dan kami percaya menginjakkan kaki di bulan yang baru, di bulan September ini, di hari pertama ini, kami memulainya bersama dengan Tuhan. Kami tahu apapun yang kami hadapi di sepanjang bulan ini ya Tuhan, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Apapun yang membuat kami menangis, pergumulan apapun yang membuat kami terkadang merasa berjalan sendiri, hari ini kami diingatkan, kami harus tetap percaya. Tidak boleh kami digeser kepercayaan kami oleh karena apa yang kami lihat, oleh karena apa yang kami dengar. Itu sebabnya pagi hari ini kami kembali rindu untuk terus dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu terang bagi kaki dan langkah kami. Firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami, mendewasakan karakter kami. Bahkan firman-Mu yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Bapa, umat-Mu di rumah mereka masing-masing, tuntun, arahkan setiap kami, sehingga ketika pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman, ada rema yang kami dapati. Kami percaya ketika kami membuka hati kami sebesar-besar, selebar-lebar untuk kebenaran firman, maka firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Dan ketika kami melakukannya, kami akan tetap kuat menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau tetap percaya. Ayo. Sama-sama bilang sama saya mau tetap percaya. Apapun yang kita lihat hari-hari ini, apapun yang kita dengar hari-hari ini, ingat, itu tidak boleh menggoncangkan iman kita. Kenapa? Karena yang Tuhan cari, adakah iman kutemukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus berpegang kepada firman, bukan kepada kenyataan yang kita lihat. Karena seringkali kenyataan yang kita lihat membuat kita takut. Seringkali kenyataan yang kita lihat membuat kita khawatir. Seringkali kenyataan yang kita lihat membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita hidup berdasarkan kepercayaan kita, maka kau akan tetap kuat. Sekalipun air matamu tertumpah, engkau tetap akan percaya dan berkata, Tuhan, aku percaya yang terjadi dalam hidupku selalu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, saya mengajak setiap kita untuk mengambil kembali Alkitab kita, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita masih dalam Kejadian pasal yang ke-41, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bagaimana kisah kehidupan Yusuf, iya kan? Kalau menurut kita gitu kan, ketika kita belum tahu ya kan, ketika kita belum tahu apa sih yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, mungkin kita akan berkata, aduh, sial banget sih hidup Yusuf. Aduh, susah banget sih hidup Yusuf. Karena dari pihak keluarganya sendiri, saudara-saudaranya memusuhinya, jealous, iri, cemburu sama Yusuf.
Sampai akhirnya kakak-kakaknya, abang-abang ini merancangkan yang jahat. Dari pihak keluarganya sendiri Yusuf tidak diterima. Karena mereka pada iri dengan Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf harus diasingkan. Sampai akhirnya Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur. Hampir-hampir dibunuh. Tapi karena memang rencana Tuhanlah yang mesti terjadi, maka Yusuf tidak dibunuh, tapi Yusuf dijual sebagai seorang budak. Dibawanya lalu Yusuf ke Mesir. Dibeli oleh Potifar. Mengurus segala sesuatunya, dipercayakan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Sehingga akhirnya ketika sudah dapat kepercayaan oleh Potifar, difitnah. Kirain udah selesai sampai situ masalahnya. Enggak, masalah akan terus datang dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita justru melihat promosi Tuhan. Dengan masalah itu kita justru melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Selama kita hidup sedang dikasih dalam Tuhan, akan datang silih berganti pergumulan, masalah, tantangan hidup. Sekarang jadi pertanyaan bukan kapan masalah ini berhenti. No. Tapi jadi pertanyaan, apakah kita mau tetap percaya sekalipun saya belum melihat janji Tuhan? Itu jadi pertanyaan buat setiap kita. Dan itu yang dialamin Yusuf. Sampai satu keadaan Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. Yusuf bisa berjumpa dengan Firaun langsung. Karena apa? Karena ada mimpi yang harus diartikan oleh Yusuf. Nah, kita masuk dalam pasal 41 ayat 37 hari ini sampai dengan ayat 46. Yusuf sudah keluar dari tahanan ketika dia difitnah. Tujuannya satu, untuk mengartikan mimpi. Ketika diartikan mimpinya, maka apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan? Ini akan terjadi, inilah yang terjadi. Ayat 37 sampai dengan ayat 46. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Kejadian 41 ayat 37 sampai 46. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi Yusuf kasih solusi. Ini loh, karena 7 tahun masa kelimpahan ini akan ditutup dengan 7 tahun masa kesukaran. Maka ini yang harus engkau lakukan. Engkau harus melakukan begini, engkau harus buat ini, engkau harus kerjakan ini. Yusuf tuntun, Yusuf arahkan, Yusuf kasih tahu. Lihat ya saudara ya, siapa Yusuf? Budak yang dituduh, difitnah, masuk penjara, tapi didengarkan oleh Firaun dan seluruh pegawainya. Seorang budak. Berarti bukan soal di mana engkau berada, tapi siapa yang menyertai kita di tempat di mana kita berada saat ini. Bukan soal seberapa besar masalahmu, tapi soal siapa yang menyertaimu pada saat engkau mengalami masalah. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau dikhianati, engkau dikecewakan, engkau difitnah, engkau sedang mengalami kesusahan, kerugian. Dengar baik saudaraku, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Sebagaimana Yusuf disertai Allah, saya mau pastikan saudara dan saya pun disertai Allah. Jaminannya jelas kok. Yesus kan sendiri katakan bahwa akulah Immanuel. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jaminannya itu kita disertai. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan, kok tega ya Tuhan, saya ada masalah, saya berjuang sendiri. Kau tidak pernah berjuang sendiri. Selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk kita menghadapi setiap pergumulan. Dari awal saya bilang, tugas kita cuma percaya. Tugas kita cuma percaya, dan percaya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul seorang budak yang dipenjara, yang difitnah, memperkosa, didengar oleh Firaun.
dan seluruh pegawai. Haleluya. Kalau Tuhan sudah angkat seseorang, maka dia akan tetap terangkat. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, seorang budak, seorang Ibrani, seorang yang baru keluar dari penjara, dipercayakan kuasa, tepat berada di bawah Firaun, orang nomor 2 di Mesir. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu, kata Firaun. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini, gak pakai lama saudara, gak pakai lama, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan kepadanya jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam kereta kudanya, keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Izafnat Paeneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepada yang menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat ya. Yang pertama begini saudara, kita mesti ingat, jangan down ketika engkau ada dalam keadaan terpuruk. Ingat, Yusuf pernah ada dalam keadaan nol. Yusuf pernah ada dalam titik terendah dalam kehidupan. Dia difitnah, pemerkosa, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi itu bukan akhir hidup. Itu bukan akhir hidup Yusuf. Dan kalaupun hari-hari itu sedang menimpa saudara dan saya mau ajak setiap kita untuk sadar, Tuhan yang sama yang bisa mengangkat Yusuf dari lumpur kegelapan, Tuhan yang sama yang bisa mengangkat hidup saudara dan saya dari lumpur kekelaman, dari kejatuhan yang jauh dalam kegelapan, diangkatnya kita. Dan itu teramat mudah untuk Tuhan buat dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi ingat, keadaanmu hari ini kalau engkau terpuruk oleh karena bukan apa yang kau lakukan. Ingat, Yusuf tidak melakukan apa yang orang tuduhkan kepada dia. Lain cerita kalau memang dia melakukannya. Ini juga yang saya mau ingatkan, kalau orang menuduhmu, engkau masuk dalam sebuah jebakan, engkau masuk dalam sebuah fitnahan, gak usah stres. Tuhan kita adil. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya adil. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat saya. Kalau engkau memang tidak melakukannya, enggak usah takut. Tetap berdiam diri, enggak usah mengadakan pembelaan, enggak usah. Yusuf pernah berusaha mengadakan pembelaan dengan melaporkan hal itu kepada juru minuman. Ingat ya, kalau kamu sudah keluar dari penjara ini, ingat akan aku tidak lakukan apapun sampai aku disebabkan masuk dalam penjara ini. Alkitab mencatat maka Yusuf dilupakan oleh juru minum. Gak usah membela diri. Kalau engkau tahu engkau sedang masuk dalam sebuah proses, engkau difitnah, engkau tuduh melakukan hal-hal yang memang tidak engkau lakukan, gak usah membela diri. Tuhan jadi pembela kita.
Dan kalau Tuhan membela kita, Tuhan gak pernah bela kita setengah-setengah. Haleluya. Tuhan gak pernah bela kita setengah-setengah. Oh, Tuhan bela, memang Tuhan bela betul-betul. Lihat kehidupan Yusuf, seorang budak yang memang bukan orang Mesir, seorang pendatang di penjara, dituduh memperkosa. Tiba-tiba diangkat sedemikian rupa, gak tanggung-tanggung saudara, gak tanggung-tanggung, menjadi orang tepat di bawah orang Firaun. Firaun sendiri bilang, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan satu hal buat setiap kita. Terlalu mudah untuk Tuhan mengangkat hidup seseorang. Terlalu mudah untuk Tuhan mempromosikan hidup kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terlalu mudah. Maka jangan pernah bilang, aduh mungkin gak ya, aduh bisa gak ya. Sangat mungkin, sangat bisa. Tuhan memutarbalikkan keadaan rumah tanggamu, Tuhan memutarbalikkan kesehatanmu, Tuhan memutarbalikkan ekonomimu. Teramat mudah. Saya mau ngajak setiap kita pagi hari secara khusus untuk belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang tidak memiliki apa-apa, tidak dianggap. From zero to hero. Dari yang tidak ada apa-apa, diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kita belajar hari ini dari Yusuf. Tapi sebelumnya saya mau ajak setiap kita buka Mazmur 75 ayat 7 dan ayat 8. Mazmur 75 ayat 7 dan ayat 8. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, bukan dari selatan, bukan dari mana-mana datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Gak usah mempromosikan diri. Biar Tuhan yang mempromosikan hidup saudara dan saya. Amin. Gak usah menggembar-gemborkan apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Saya sudah buat ini, saya sudah lakukan ini. Kau berharap sesuatu, kau tidak akan mendapat apa-apa. Sebab peninggian itu bukan datang dari manusia, peninggian itu datang dari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang tinggikan hidup saya, bukan saya. Amin. Bukan manusia yang meninggikanmu. Tuhan betul bisa pakai manusia, tapi jangan biarkan hatimu melekat sama manusia. Yusuf pernah mengalaminya. Dia berusaha memakai juru minum, tapi memang karena belum waktunya, maka Yusuf tetap ada di dalam penjara. Sampai Alkitab catat setelah 2 tahun lewat, barulah Yusuf diingat oleh juru minum itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8, firman Tuhan bilang begini, Tuhan membuat miskin, Tuhan juga yang membuat kaya. Ia merendahkan, Ia juga meninggikan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Tuhan berkuasa untuk meninggikan, untuk merendahkan. Tuhan berkuasa dan Tuhan bisa mengangkat orang yang tidak ada apa-apanya ini menjadi memiliki sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang mempromosikan.
Tuhan yang mengangkat hidup seseorang. Dan itu yang terjadi kepada Yusuf. Seorang yang tidak dianggap, seorang yang disebut sebagai seorang pemimpi. Lu cuma mimpi doang, no? Tapi Tuhan promosikan, Tuhan angkat. Tuhan yang meninggikan setiap kita. Jangan andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Ini juga yang pernah dialami oleh Yeftah. Ya, kisahnya beda-beda dikit. Iya kan? Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama bilang begini. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Bukan soal apa latar belakangmu, bukan soal apa yang pernah engkau lakukan, tapi apakah engkau mau hidup diubahkan? Engkau mau tetap terus mengiring Tuhan? Engkau tetap mau setia? Itu yang Tuhan perhitungkan. Yeftah tidak dianggap oleh saudara-saudaranya sama seperti Yusuf. Bedanya Yeftah berasal dari seorang perempuan sundal, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang menjadi hak warisnya. Diusir, dia pergi. Tapi kalau memang Tuhan udah angkat hidup seseorang, dia akan dipakai Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Saya mau ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Ingat, engkau bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Tapi bersama dengan Tuhan, engkau sesuatu yang dahsyat, engkau sesuatu yang luar biasa. Dan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan jadi orang-orang yang minder. Saya mah gak bisa apa-apa. Kita masih punya Tuhan. Tuhan yang kasih punya kita otak, Tuhan yang kasih kita hikmat, Tuhan yang kasih kita kebijaksanaan. Dan kalau hari-hari engkau sedang terpuruk, hari-hari engkau sedang dipandang enteng, engkau nggak dianggap oleh orang-orang sekitar, jangan stres, jangan takut, jangan khawatir, jangan depresi, jangan tertekan, jangan nggak bisa tidur. Tapi justru ini saatnya dimana engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau yang meninggikan hidupku. Bagianku adalah tetap terus berserah. Nah, saya mau ajak setiap kita belajar dari Yusuf yang mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan Yusuf sampai Yusuf bisa dipercayakan sesuatu yang dahsyat, besar, luar biasa oleh Tuhan. Yang pertama, dari Yusuf kita belajar bahwa Yusuf mengizinkan Tuhan mengatur hidupnya. Dari mana saya bisa berkata bahwa Yusuf bisa mengizinkan Tuhan mengatur kehidupan? Lihat, Yusuf nggak komplain, Yusuf nggak mengeluh, Yusuf nggak bersungut-sungut, tapi dia mau membiarkan dirinya dibentuk. Dia mau membiarkan dirinya diproses. Dia mau membiarkan dirinya dimurnikan. Dia bisa berlari meninggalkan Tuhan, dia bisa dan punya alasan untuk hal itu. Tapi dia nggak buat. Dia tetap terus mau menantikan Tuhan. Satu persatu pergumulan dia hadapi. Mulai tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Dia dijual jauh pergi meninggalkan bangsanya. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan orang yang memfitnah dia. Dia udah lakukan kebenaran untuk tidak berzina dengan istri Potifar. Tapi bukannya Tuhan membela, tapi Tuhan izinkan dia difitnah dan masuk dalam penjara. Yusuf membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Yusuf membiarkan dirinya diatur oleh Tuhan. Seseorang yang mau hidupnya diatur oleh Tuhan, ciri-cirinya sederhana kok, gampang ketahuan. Orang ini gak pernah banyak bersungut, saudara. Orang ini gak pernah banyak mengeluh. Diperhadapkan dengan apapun, ya terima aja. Ada kesusahan, ada penderitaan yang dihadapi, terima. Dia gak hanya mau menerima yang baik saja, dia juga mau menerima sesuatu yang buruk. Kalau memang itu Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Itu adalah orang-orang yang hidup mau diatur oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari saudara, sama-sama bilang sama saya mau hidup diatur oleh Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya mau hidup diatur oleh Tuhan. Jangan kita yang atur Tuhan, biarlah Tuhan yang atur hidup kita. Karena begini, Tuhan tahu loh hari depan kita seperti apa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan hari depan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu, Tuhan udah siapkan rancangan yang begitu besar, baik dalam kehidupan Yusuf maupun dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi di sisi lain Tuhan mau setiap kita didewasakan terlebih dahulu, dimurnikan hati kita terlebih dahulu, dididik kita. Makanya biarlah kita diatur oleh Tuhan. Izinkan Tuhan atur hidup kita. Dengan Tuhan mengatur hidup kita, maka kita membiarkan Tuhan membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang besar, bukan rencana kita. Kalau hari-hari ini engkau difitnah, engkau sedang dibentuk. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit, engkau sedang dimurnikan. Itu aja yang kita pegang. Jangan komplain, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel di padang gurun. Makan roti mana lagi, daging kek, kali-kali napa. Ya pendeta, kok hidup saya begini-begini terus ya. Ya ampun, masalah satu selesai, masalah yang lain datang lagi. Stop ngeluh Pak, Bu, stop ngeluh. Jalani hidupmu. Kalau memang penderitaan harus engkau hadapi, jalani. Kalau memang padang gurun harus engkau lewati, hadapi. Jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Orang yang dekat dengan Tuhan sekelas Yusuf, yang disertai Tuhan, Alkitab katakan juga bisa mengalami penderitaan. Berarti setiap kita yang kita tahu kita disertai Tuhan, tapi bukan berarti kita nggak bisa dibentuk, bukan berarti kita nggak bisa dimurnikan. Justru pembentukan, pemurnian itu datang dengan masalah, yang berarti kita sedang diarahkan Tuhan, yang berarti kita sedang diatur oleh Tuhan. Kita sedang ada dalam jalan yang benar ketika kita sedang menghadapi pergumulan. Dan kita tahu ketika kita lewati pergumulan ini, ada hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan di depan sana. Kita belajar dari Yusuf. Jadi yang pertama, engkau mau hidupmu diangkat oleh Tuhan, belajar untuk hidup diatur oleh Tuhan. Jangan memberontak. Ketika engkau sedang dihadapkan dengan proses, ketika engkau sedang dihadapkan dengan penderitaan, hadapi. Ayub bilang apa? Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk. Karena di balik sesuatu yang buruk yang Tuhan izinkan, itu ada pendidikan, itu ada pendewasaan, itu ada pembentukan. Amin. Yang penting jangan sampai itu karena kita buat dosa, itu penghukuman. Dan Tuhan pun menghukum kita agar kita balik kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tapi selama kita tahu kita lakukan apa yang benar, taat kepada Tuhan, tapi ada pembentuk, ada penderitaan, ada kesusahan, jalani, jangan ngeluh. Rumah tanggamu lagi digoncang, jalani, tetap sabar. Ekonomimu sedang digoncang, hadapi, jangan komplain, jangan cari siapa yang salah. Jalani apa yang bisa kau lewati, jalani, hadapi apa yang bisa kau hadapi. Karena kau tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Yang kedua, belajar dari Yusuf, mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, Yusuf mengizinkan Tuhan mengatur hidupnya. Berarti kita pun harus membiarkan diri diatur oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, belajar dari Yusuf mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yusuf memiliki hati yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan. Yusuf, dengar baik, segala sesuatu yang dititipkan, dipercayakan Yusuf kepada Yusuf, dia lakukan. Yang pertama, lihat, ketika Yakub, ayah Yusuf, menyuruh Yusuf untuk, coba engkau lihat abang-abangmu di sana lagi mengembalakan kambing domba, coba cari dia, lihat keadaannya seperti apa, bawa kabarnya kepada saya.
Yusuf lakukan dengan benar. Bahkan ketika Yusuf tidak menemukan ketika menemukan saudara-saudaranya, Yusuf cari. Sehingga dia ketemu dengan seseorang dan menanyakan, "Kau tahu lihat abang-abangku sedang mengembalakan di mana?" Tidak serta-merta ketika tidak ditemukan dia pulang, "Aduh gak ketemu, aduh capek, gue disuruh-suruh, udah balik aja lah." Terus saudara-saudara gue juga jahat sama gue ngapain lah gue tanya kabar. Bisa aja Yusuf buat seperti itu. Tapi dia tidak buat seperti itu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang tugas yang dipercayakan kepadanya. Selesai sampai di situ, dia ada di Mesir. Di Mesir dia dipercayakan untuk mengatur segala sesuatu di rumah Potifar. Dan Alkitab mencatat Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan bertanggung jawab karena Tuhan menyertai dia. Sehingga akhirnya Potifar lihat, wah orang ini bisa dipercaya. Bukan cuma pada saat dia ada dalam posisi enak dia bertanggung jawab. Ketika dia difitnah, dia masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia. Ketika kepala penjara mengasihi dia dan mempercayakan seluruh penjaranya kepada dia, Yusuf. Yusuf bekerja, Yusuf bertanggung jawab. Orang yang mau hidup diangkat oleh Tuhan, dia harus bertanggung jawab. Makanya Alkitab jelas mencatat, setialah terhadap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Jangan pernah mimpi kau dapatkan perkara yang besar kalau dalam perkara kecil pun kau tidak setia, engkau tidak bertanggung jawab. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan belajar dari Yusuf yang kedua. Dia bisa diangkat oleh Tuhan, hidupnya dipromosikan oleh Tuhan karena dia bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan dalam kehidupan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang diberikan talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Seakan-akan kita melihatnya, kok Tuhan kayaknya gak adil ya, ada yang 5 dikasih, ada yang 2 dikasih, tapi ada yang 1. Kenapa sih? Tahukah saudara? Karena memang Tuhan lihat dari respon tanggung jawab seseorang. Seseorang yang dipercaya lebih akan dituntut lebih, karena Tuhan lihat dia bisa bertanggung jawab. Ketika 5 dikasih 5, maka dia kembangkan menjadi 10. 2 dikasih 2, dia gak bersungut dengan melihat masa yang 1 dikasih 5, saya cuma dikasih 2. No, yang 2 dia tetap kembangkan, maka jadi 4. Tetapi yang 1 dia tidak buat apa-apa. Benarlah dikasih 1 karena memang orang ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan Tuhan kepadanya. Kedewasaan seseorang bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari tanggung jawab yang bisa dia kerjakan ketika dia dipercayakan sebuah tanggung jawab. Saudara dikasih dalam Tuhan, Amsal pasal 22 ayat 29 bilang seperti ini. Amsal 22 ayat 29 bilang seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa maksudnya orang yang cakap dalam pekerjaan? Dia bertanggung jawab buat setiap pekerjaan yang dititipkan Tuhan dalam hidupnya. Engkau sebagai seorang istri, jadi istri yang bertanggung jawab. Engkau sebagai suami, jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau sebagai orang-orang muda, jadi orang-orang muda yang bertanggung jawab. Engkau sebagai orang tua, jadi orang tua yang bertanggung jawab. Engkau sebagai pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun pekerjaan yang kau lakukan, Alkitab katakan kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau jadi orang yang bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya mau jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan gak akan mengangkat hidup seseorang kalau Tuhan lihat orang ini gak bisa bertanggung jawab. Gak akan, saudara. Justru Tuhan akan tahu, wah ini orang bakal malu-maluin nama gua. Buat apa gua angkat dia hidup naik kalau hidupnya sedikit pun, dikasih dikit pun gak bertanggung jawab, tidak bersyukur. Dari perkara-perkara kecil, bukan perkara besar, dimulai segala sesuatu yang kecil. Ketika yang kecil itu Tuhan lihat engkau bertanggung jawab. Lihat Daud,
Daud dipercayakan apa sama papanya? Sama Isai? Cuman 2-3 kawanan kambing domba, saudara. Dikit. Tapi dia bertanggung jawab. Bukti tanggung jawabnya dia jaga. Bahkan ketika ada binatang buas menghampiri kawanan dombanya, dia sikat. Lihat, bertanggung jawab. Dia tanggung jawab. Ketika Tuhan lihat Daud bertanggung jawab, Tuhan percayakan bangsa Israel untuk dipimpin olehnya. Wow. Engkau mau melihat hidupmu diangkat Tuhan? Bertanggung jawab. Engkau mau lihat ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan? Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan saat ini kepadamu. Setia terhadap perkara-perkara kecil. Stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Terima. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Stop. Setiap orang punya kepercayaan dengan Tuhan masing-masing. Lakukan, kerjakan. Jadi orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, belajar dari Yusuf mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, Yusuf mengizinkan Tuhan untuk mengatur hidupnya. Yang kedua, Yusuf memiliki hati yang bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Makanya Tuhan percayakan dia sekarang jadi pemimpin orang nomor 2 di Mesir, mengatur segala sesuatu karena memang bisa dipercaya gitu loh, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yusuf mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yusuf memiliki kerendahan hati. Yusuf memiliki kerendahan hati. Kejadian 41 ayat 16. Ketika Firaun memuji Yusuf, woi, hebat, engkau bisa mengartikan mimpi banyak orang. Saya dengar semua kesaksian, engkau hebat. Dan Yusuf berkata, iya dong. Wah, Yusuf. No. Yusuf tidak memuji-muji diri sambil menepuk dada dan berkata semua karena saya. No. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Firaun seperti ini. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan, buku Firaun. Ketika Yusuf dapat kesempatan, sedang akan diangkat oleh Tuhan, tapi Yusuf tetap rendah hati. Saudara, ketika semua orang di sekelilingmu memuji-muji engkau, belajar untuk tetap rendah hati. Ketika saat ini engkau sedang dipercayakan sesuatu yang lebih daripada orang-orang di sekelilingmu, tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Karena Alkitab katakan kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi kesombongan, ketinggian hati mendahului kehancuran. Engkau mau mendapat penghormatan, nggak usah cari, cukup rendah hati. Maka engkau akan lihat penghormatan datang dalam hidup. Orang-orang yang rendah hati akan Tuhan angkat. Tapi orang-orang tinggi hati, orang-orang angkuh, orang-orang sombong, Tuhan akan rendahkan. Sebenarnya kita udah tahu kok how to-nya, bagaimana supaya Tuhan mengangkat kehidupan saya. Sekarang kita mau lakukan gak? Kita mau gak memiliki kerendahan hati? Sekalipun Tuhan sudah angkat hidup saya, sekalipun Tuhan sudah promosikan hidup saya, mau gak tetap saya rendah hati? Karena ketika engkau rendah hati, engkau akan semakin melihat Tuhan campur tangan dalam hidup. Mungkin kau lebih daripada orang-orang yang ada di sekeliling, tapi ingat, semua itu juga pemberian daripada Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan. Kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Kita pulang dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Miliki kerendahan hati. Dan yang terakhir, yang keempat, belajar dari Yusuf mengalami hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, Yusuf mengizinkan Tuhan mengatur hidupnya. Yang kedua, Yusuf bertanggung jawab buat setiap apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Yusuf tetap memiliki kerendahan hati ketika dia memiliki kesempatan untuk diangkat oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita belajar dari Yusuf, hidup yang diangkat oleh Tuhan. Yusuf tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf membalas yang jahat dengan yang baik. Haleluya.
Ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, maka itu biasa. Tapi ketika kita membalas yang jahat dengan yang baik, itulah perintah Yesus. Jadi ada 3 jenis orang, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang membalas yang baik dengan yang jahat, atau peribahasanya air susu dibalas dengan air tuba. Apa yang baik yang kita lakukan, dia balas yang jahat, berarti oke. Atau ada jenis orang yang kedua, tingkatnya tengah, membalas yang baik dengan yang baik, tapi dia membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yesus mengajarkan tingkatan yang ketiga, jenis orang yang ketiga, membalas yang jahat dengan yang baik. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Jika ada seseorang yang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Jika ada seseorang yang meminta jubahmu, kasih juga bajumu. Sesuatu yang lebih yang Yesus ajarkan. Itulah yang Yusuf lakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudara ketemu Yusuf, Yusuf bukan sedang lagi jadi Yusuf yang menjadi seorang budak. No, Yusuf sudah ada di tingkat level tinggi, ya kan? Sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja melemparkan mereka dalam penjara, bukan cuma dalam penjara, hukuman mati. Tapi Yusuf bilang begini, aku bukan pengganti Allah. Aku bukan pengganti Allah. Aku tahu engkau manusia bisa merekargakan jahat, tapi Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf punya kesempatan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yusuf sadar pembalasan bukan haknya. Itu sebabnya dia tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia membalas yang jahat dengan yang baik. Tahukah saudara, ketika engkau bisa menjadi terang, engkau bisa menerangi, maka ketika Tuhan melihat engkau sudah cukup terang, maka terangmu akan ditaruh di atas. Makanya Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan ayat sampai dengan ayat 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kalau Tuhan lihat kita sudah bisa jadi terang, kalau Tuhan lihat kita sudah bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita, Tuhan gak akan taruh engkau di bawah. Tuhan akan taruh engkau di atas. Untuk apa? Untuk menerangi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tujuannya sederhana, supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya ujung-ujung adalah supaya Bapa dipermuliakan. Tapi nanti dulu, jangan buru-buru mau di atas. Kenapa? Karena Tuhan lihat dulu, engkau kalau ditaruh di atas sudah cukup menerangi belum? Atau justru engkau biarpet terangnya. Kadang ngebiar, kadang mampet, kadang ngebiar, kadang mampet. Ditaruhnya di bawah dulu. Tapi kalau Tuhan lihat engkau sudah bisa menerangi, kelakuanmu, mulutmu, hidupmu udah bisa menjadi contoh, udah bisa menjadi teladan, maka engkau akan diangkat di atas. Karena Tuhan mempermuliakan namamu, karena engkau memuliakan nama Tuhan melalui hidupmu. Tapi kalau kelakuan kita, keseharian kita masih bikin malu nama Tuhan, aduh boro-boro lu taruh di atas, bos. Diumpetin. Diumpetin. Kenapa? Karena kelakuannya mempermalukan nama Tuhan. Ngapain kata Tuhan gua taruh di atas, nanti bikin malu aja nama gua. Kira-kira gitu seperti itu. Jadi orang yang dipercaya diangkat adalah orang yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pertanyaan buat setiap kita, kira-kira kita masih suka bikin malu nama Tuhan gak? Dengan kelakuan kita, dengan mulut kita. Kalau masih, maka ubah. Kalau masih, maka berubah. Karena ketika engkau berubah, Tuhan akan promosikan hidupmu. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Dengan mudah Tuhan bisa mengangkat hidup seseorang. Dengan mudah Tuhan bisa menaruh kita di atas.
Tapi kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau hidup diatur oleh Tuhan? Apakah kita tetap mau rendah hati? Apakah kita tetap mau membalas yang jahat dengan yang baik? Pastikan, sehingga Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan banyak hal. Kami belajar dari kehidupan Yusuf. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Ketika firman pagi hari ini kami dengar, Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau hidup diatur oleh Tuhan. Kami mau hidup bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kami mau tetap rendah hati sekalipun Tuhan promosikan hidup kami. Dan kami tetap mau menjadi terang dengan membalas yang jahat dengan yang baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba percaya setiap umat yang oleh Tuhan percayakan hamba layani melalui doa pagi online ini, Tuhan sendiri yang terus menyempurnakan hidup kami, karakter kami, kebiasaan-kebiasaan kami, sehingga kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang membersihkan kehidupan kami. Firman-Mu yang terus memurnikan hati kami, sehingga kami percaya ada waktunya Tuhan mengangkat hidup kami. Tuhan ada waktunya Tuhan mempromosikan hidup kami. Karena itulah janji Tuhan, aku akan mengangkat engkau naik dan bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Dan itu yang pasti akan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Kalau ada hari-hari ini mereka sedang masuk dalam pendidikan, didewasakan melalui setiap pergumulan, melalui setiap fitnahan, melalui setiap rancangan-rancangan orang jahat, dan mereka mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan dengan mudahnya bisa memutarbalikkan keadaan. Itu sebabnya ya Bapa, biar Tuhan setiap hati terbuka pagi hari ini, setiap hati menyambut firman-Mu pagi hari ini, sehingga setiap kami terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa, apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, mereka yang menuliskan dan mengirimkan via WhatsApp atau WhatsApp group, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya ya Bapa, apapun yang kami doakan, kami pasti menerimanya. Kami tahu Tuhan mendengar setiap seru doa anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang menyediakan segala yang terbaik buat kami anak-anak. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu pagi hari yang bergumul dalam rumah tangga mereka, bergumul dalam pergumulan rumah tangga mereka yang hari-hari terus mereka doakan. Ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan rumah tangga, keluarga istrinya. Ada istri-istri yang pergi meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ketuk, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, rumah tangga mereka dipulihkan. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Tuhan lihat seru doa mereka. Tuhan, kami percaya hidup anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan secara khusus di sepanjang bulan September ini, kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tahu hidup kami terpelihara, hidup kami diberkati, sebab Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan kami dan menyertai setiap langkah kami. Bahkan secara khusus di sepanjang bulan September ini, kami mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kalau ada mereka yang berdoa untuk melunaskan setiap utang piutang. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap ekonomi mereka, pulihkan setiap keuangan mereka Allah. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap usaha, pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Biar Allah sendiri yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan lihat setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan dan mereka buat, biarlah Allah yang mempercayakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa mencari pekerjaan, ataupun mereka sedang berusaha merintis usaha yang baru. Tuhan, hamba berdoa
Tuhan yang buka jalan bagi mereka. Tuhan yang lihat apa yang mereka kerjakan. Tuhan lihat apakah hati mereka mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Izinkan mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan melalui setiap apa yang mereka kerjakan kedua tangan mereka. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, kami percaya bilur-bilur-Mu ya Yesus menyembuhkan setiap kami. Darah Yesuslah yang menjamah dan menyucikan hati dan hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, pagi hari ini setiap mereka yang sakit dan menaruhkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, kami perkatakan, hai sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuh kami. Orang percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Kami doa dan kami imani dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kami harus dikeluar dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tanamkan dalam hidupmu, engkau sudah sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Engkau sudah sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, memulai hari, bahkan memulai sepanjang bulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang berseru kepadamu, memohonkan belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau istri-istri, engkau suami-suami, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus memohonkan belas kasihan Tuhan. Dibukakan kandungan setiap istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Diberkatilah di dalam nama Yesus, sehingga kepada mereka dipercayakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kami kenal, atau keluarga kami. Bapak, kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Pulihkan, jamah hidup mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka keluarga kami, adik kakak kami, orang tua kami, anak-anak kami, om, tante, ponakan kami, bahkan kerabat kami. Tuhan jamah dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya kami mesti bersaksi, tapi kami percaya yang menggerakkan hati untuk menerima Engkau adalah Engkau sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati, kota kami dijaga, disertai Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari setiap bencana alam. Dalam nama Yesus, kota kami aman di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pulihkan bangsa kami. Terima kasih ekonomi bangsa kami pulih, ekonomi bangsa kami bangkit. Bahkan hasil-hasil bumi bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin Indonesia, bangsa kami Tuhan berkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa ya Tuhan, wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, di dalam nama Yesus, berikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamah hidup mereka, Tuhan sendiri yang memulihkan setiap mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat pesta demokrasi bangsa kami, di mana tahun 2024 nanti akan ada pemilihan presiden. Tuhan, kami berdoa sehingga semua boleh berjalan dalam campur tangan Tuhan. Yang terbaik, yang berasal daripada Tuhanlah yang terjadi atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, setiap roh pemecah belah, roh adu domba, setiap niat-niat rancangan orang jahat atas bangsa kami, sepakat kami mematahkannya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sepanjang bulan September kami mengecap kebaikan Tuhan. Bulan September adalah bulan yang diberkati Tuhan. Sepanjang hari di sepanjang bulan ini kami melihat kasih karunia Tuhan menopang dan menyertai hidup kami. Dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di sepanjang bulan berjalan ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Pastikan engkau kuat menghadapi apapun, karena engkau tidak pernah berjalan sendiri, engkau tidak pernah berjuang. Ingat, kalau hidupmu mau diangkat oleh Tuhan, kita sudah belajar, lakukan itu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan promosikan hidupmu. Kita kembali ketemu besok pagi. Jangan lupa besok adalah hari Jumat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali berpuasa. Kita memohonkan belas kasihan Tuhan. Jadi ya, doa pagi dan malamnya juga kita akan kembali bersama-sama dalam breakthrough and fasting prayer. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.